Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyampaikan, izin Pak, izin mengenalkan diri. Nama Taruna Nindya Febrian Tadi, kelas MTC 3.3, nota 2002118, absen 08, kelas MTC 33. Izin untuk melanjutkan paparan mengenai tutorial membuat jaringan jalan dan juga pengaplikasiannya pada aplikasi PISM 2022. Lanjutan dari video kemarin, pertama-tama kita buka dulu aplikasi PISM-nya. Di sini saya sudah menyimpan filenya dengan nama UTS Simpang. Kita buka. Nah, setelah terbuka aplikasi PISM-nya, di sini saya sudah membuat jaringan jalan berupa link dan juga konektor, di mana dapat kita evaluasi link dan konektornya melalui Google Wireframe. Kita klik, di sini sudah ada konektornya sudah menyambung ke semua link. Lalu pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan kendaraan, kemudian bagaimana mengatur komposisi kendaraan, CTMC, dan juga bagaimana mengatur fase apil. Yang pertama-tama kita pastikan dulu di base data, network setting, pada traffic regulation sudah pada kolom left hand traffic. Kemudian untuk menambahkan kendaraan, kita masuk ke traffic, kemudian ke vehicle composition. Nah, di sini kan masih kosong, maka kita harus menambahkan kendaraan-kendaraan yang akan kita masukkan nantinya. Di sini kita akan menambah 4 karena saya menggunakan 4 simpang. Kita namai terlebih dahulu. Kemudian untuk masing-masing berdekat ini kita atur kendaraan apa saja yang melintas. Ada di kolom sebelah kanan. Di sini saya sesuai dengan instruksi saya masukkan LV, kemudian KV, dan juga motorcycle. Nah, pada kolom tersebut motorcycle belum di input, maka kita harus menambahkan motorcycle terlebih dahulu. Caranya adalah kita masuk ke base data, kemudian ke distribusi. Di sini kita masuk ke 3D model. Setelah kita masuk ke kolom 2D model, di sini kita klik add, kemudian kita tulis di sini MC atau motorcycle. Kemudian kita masuk ke base data 2D model. Kita tambahkan juga di sini. Nah, nanti akan masuk ke jendela laman baru seperti ini. Kita masuk ke Open Directory of Default Model. Kemudian vehicle, kemudian road, dan kita cari motorcycle. Kita pilih salah satu motorcycle. Nah, di sini ada bike, motor bike, dan juga skuter. Kita pilih salah satu. Kita open. Kita yes. Di sini kita bisa atur bagaimana warna dari kendaraan sesuai dengan minat kalian. Kalau kita oke, di sini kita namai MC. Kemudian di sini sudah masuk. Lalu kita pindah ke 3D model distribusi. Di sini sudah ada
MC yang kita tambahkan, terus kita ganti di sini ke MC. Setelah itu kita masuk ke base data ke vehicle types. Nah, di sini juga kita tambahkan lagi muncul di sini MC. Kategorinya kita ganti ke bike karena MC itu motor cycle. Kemudian vehicle modelnya MC. Kemudian kita ke function dan distribution, kita akan ke bike semua. Saya kita oke. Setelah dari vehicle types kita masuk ke traffic kembali ke vehicle composition. Kemudian moda ketiga kita ganti dengan MC. MC. Nah, setelah itu kita dapat mengatur kecepatan di share speed dan juga reflow. Nah, di sini kita akan mengatur kecepatannya. Untuk mengatur kecepatan kita membutuhkan data-data terlebih dahulu, di mana saya sudah menyiapkannya melalui survei spot speed. Sini akan masuk kita survei spot speed baik dari sisi utara, kemudian selatan, barat dan juga timur. Kita masukkan dari selatan. Nah, kita masukkan data yang sudah saya buat di sini sebagai grafik. Apa besar? Cara masukkannya adalah kita klik di kolom desired speed, kemudian kita add. Nah, akan muncul grafik seperti ini. Kita akan menyesuaikan kecepatan berapa saja yang melintasi ruas dan simpang tersebut. Kita cek di sini. Pertama 0,1, 0,3. Namanya selatan, selatan LV karena mobil. Kita atur di lower limit dan upper limitnya. Kecepatannya bisa dari berapa sampai berapa. Di sini dari 35 sampai ke 61. 35 sampai 67. Di sini 35 ke 67. Yang pertama 0,1, 0,3. Caranya kita bisa klik RL, kemudian klik kiri. Kita klik kiri, kita klik kiri, kita klik kiri. Nah, karena di sini yang pertama ada 0,1, kita turun ke 0,1 kecepatan. Dan 0,3 di 40. Bisa. Ini bisa.
biar 0,631. Oh, belum terbayang. Ini ya 0,87 di 56. Dan 61 Nah, kira-kira grafiknya seperti ini. Kita outline. Nah, setelah itu kita pilih yang paling bawah, selatan untuk LV. Lakukan semua desired speed, input di desired speed ke semua simpang dan juga titik kendaraan yang baru. Kita input semua data yang ada di distribusi kecepatan yang sudah disiapkan dari data-data tersebut. Lalu kita menginput bagian
reflow. Reflow ini kita dapatkan dari survei CTMC. Terlebih dahulu data dari survei CTMC. Nah, ini reflow dari selatan, dari timur, dari utara, dari barat, per masing-masing lengan ke masing-masing arah. Nah, kita mulai dari selatan. Reflow yang kita pakai di sini adalah reflow FC. Reflow mobil selatan. Mobil ada LV, berarti di sini reflownya 0,172. 0,172. Dan dengan kendaraan HV 0,016. 0,016. Kemudian MC 0,7. Lakukan hal yang serupa ke simpang yang lain. Setelah kita selesai memasukkan data reflow, lanjut ke tahapan selanjutnya, kita masuk ke vehicle input. Vehicle input ini kita tambahkan ke masing-masing simpang masuk. Dari selatan misalnya kita ke CTRL ke kanan, maka akan muncul data vehicle input. Kemudian kita masukkan ke tiap pakai simpang. Kita klik vehicle input, ini juga kita masukkan vehicle input, di sini juga kita masukkan vehicle input. Dari selatan ke namai, kemudian ke barat, dan utara, dan yang terakhir timur. Nah, di sini kita memasukkan total kendaraan pada volume maksimum. Ini kita tambahkan kolam yang berwarna kuning. Pada selatan 2818. Barat 1588. Utara 1686. Dan yang terakhir di timur 1432. Nah, dari data ini kita sudah mendapatkan data pergerakan lalu lintas pada simpang yang telah kita buat. Setelah itu kita membuat rute yang akan dilewati, yaitu pada vehicle route. Misalkan kita masukkan ke CTRL, klik kanan, ulang, CTRL, klik kanan, kemudian kita lepas, kita arahkan ke belok kiri terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ke yang lurus, dan juga kita masukkan ke yang ke kanan. Dan setelah selesai, kita klik di sembarang tempat, maka akan muncul kita namai selatan. Dan kita tambah lagi dari barat
lurus, klik, tulis bahan, pindah lagi ke tengah utara, kiri, tulis kanan. Tulis utara, akhir, R, ke kanan, kiri, lurus, dan ke kanan. Dari timur. Nah, pada kolom ini ada yang namanya reflow max. Reflow max ini adalah data yang kita dapatkan juga dari CPMC, yaitu tentang reflow pergerakan kiri ke lurus atau ke kanan. Di sini ada namanya reflow VR. Dari selatan ke kiri ada 0,13. Kiri ada 0,13. Ujian lurus ada 0,62, dan kanan juga 0,13. Nah, ini sini LT, ST, RT. Lakukan hal yang sama pada simpang yang lain. Sudah kita masukkan reflow PR max-nya, kita sudah dapat mensimulasikan simpang yang telah kita buat. Caranya adalah ketika internet network dulu, kemudian ada tanda segitiga miring warna biru, kita klik, yaitu simulasi continuous. Kita save. Nah, di sini kendaraan sudah terlihat melewati jalur yang sudah kita tentukan, baik dari arah ke kiri, ke kanan, dan juga lurus. Namun di sini masih belum teratur, masih ada kendaraan yang belum bisa diprioritaskan maupun konflik areanya masih belum ada. Juga belum adanya pengaturan sinyal atau apel. Kita ignore saja. Lalu kita masuk ke pengaturan konflik area. Konflik area ini sudah bisa terlihat. Kita agar lebih mudah, kita klik show list, klik kanan. Sini kita klik CTRL, kemudian klik kanan. Kita memprioritaskan lajur mana yang harus diutamakan.
Setelah kita lakukan pengaturan konflik area, bagian mana yang harus diprioritaskan ketika kendaraan lain lewat dan kendaraan tersebut lewat, kita masuk ke signal head atau pengaturan simpang apel. Jadi setelah kita menyelesaikan semua konflik area, lalu kita masuk ke signal kontrol untuk mengatur apel. Kita ke signal kontrol, kemudian signal controller. Maka akan muncul di sini kita tambahkan. Di sini saya sudah tambahkan 4 fase. Kita klik edit untuk mengatur. Kemudian kita klik edit signal control, kita namai apel sesuai nama simpang. Namai apel simpang di sini. Kemudian pada signal group kita buat add sebanyak 4 fase. Lalu kita pindah ke signal program. Kita namai nama apelnya, kemudian kita atur lama siklus. Lama siklus ini sesuai dengan survei apel. Di sini saya sudah melakukan survei apel dalam waktu siklus sebanyak 70 detik dengan masing-masing kaki simpang dibagi waktu hijau dan waktu merahnya. Kemudian kita klik tanda plus di sini. Nah, kemudian kita atur lama hijaunya. Di sini sudah muncul 4 fase. Dari sini kita bisa atur untuk waktu all red, kemudian waktu hijau dimulai dari detik keberapa. Misalkan di sini detik kedua sudah all red, berarti kita mulai dari waktu hijau dari detik kedua. Kemudian berapa lama waktu hijau, kita klik di sini 15 detik. Berarti 2 tambah 15 sama dengan 17 detik. Kemudian ditambahkan waktu kuning. Kemudian masuk ke fase kedua. Dari waktu hijau ditambah waktu kuning. 17 tambah 2. Berarti kita mulai dari detik ke-19 ditambah 15 sampai dengan 34. Ditambah lagi 2 detik. Masuk ke fase 3. 37 ditambah 15. Ditambah 2 masuk ke fase 4. Setelah semua fase dibuat, kita save. Kemudian kita oke. Nanti akan masuk ke sini data-datanya. Kemudian kita masuk ke signal hit. Di signal hit kita masukkan apel di masing-masing kaki simpang masuk. Misal dari selatan kita masukkan klik kanan CTRL. Kemudian di barat juga CTRL klik kanan. Kemudian di utara CTRL klik kanan. Di barat, di timur juga CTRL klik kanan. Maka nanti hasilnya akan masuk seperti ini. Kita klik di signal hit, kemudian kita show list. Kemudian akan masuk ke sini. Dari selatan, barat, utara, dan juga timur. Setelah itu kita dapat melakukan simulasi baik 3D maupun 2D. Kita klik simulation continuous. Kita klik yes. Di sini akan dilihat fasenya sudah dimulai. Nah, berarti di sini kita sudah menyelesaikan tugas untuk pengaplikasian dan simulasi simpang. Mungkin setelah ini kita akan lanjut ke public transport. Untuk sebelumnya, saya akan mengakhiri video ini. Izin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.